من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Bapak Ibu Majelis Taklim Baitullah Rahimani wa Rahimahullah, yang pertama dan paling utama maka kita syafaatnya selalu kita lakukan di akhir kelak. Semoga kita termasuk golongan umat yang telah mendapat syafaat dari Rasul kita Muhammad SAW. Amin. Baik, untuk menghemat waktu, jadi mulai saat ini nanti Sibinroh kita alihkan di hari Jumat ya, setelah hari Jumat, jadi biar semuanya hemat. Baik Bapak Ibu, seperti biasanya mari kita awali dengan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan membaca Quran bersama sekaligus taksim. Nanti jam 8 kita mulai fikroh. Baik, mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Kalau belum ada juz amannya masih di tas hijau itu yang belum dapat. Moga juz amannya masih di tas hijau. Moga 1, 2, 3 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya kira Bapak Ibu sudah menguasai seperti kemarin yang saya sampaikan. Saya perinci dari huruf ke huruf Al-Fatihah, hukumnya membaca Al-Quran dengan tajwid, yang wajib hukumnya. Makanya kita harus belajar. Satu, dalam membaca Al-Quran harus ada konsistensi. Konsistensi artinya begini, baik itu ikhfa, idgham maupun mat-mat yang lain itu harus konsisten. Contohnya dalam baca Al-Fatihah di ayat akhir ayat, bukan ayat terakhir, akhir ayat. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan mat arif disukun 2 sampai 6. Nah, kalau penjenengan sudah ambil 2 harokat atau 4 harokat, belakangnya juga harus sama. Jangan di depan 2, ayat kedua 4, ayat ketiga sampai 5. Tidak boleh, jadi konsisten. Gitu ya. Ini mungkin hal baru saya aturkan, konsisten. Jadi seandainya di mat arif sukun pertama diambil 2 harokat, itu ya belakangnya 2 harokat terus. Karena mat arif sukun itu boleh 2 sampai 6. Jadi penyiar mengambil panjang boleh, mengambil pendek boleh. 1. Begitu juga dengan ikhfa, idgham yang guna, itu juga harus konsisten. Dalam mendengung berguna itu harus konsisten. Kalau diambil 2 ya 2 setengah, 3 maksimal 3 ya. Itu ya harus sama. Jangan di depannya wa in kuntum, tidak boleh. Wa in kun, nah itu sama. Durasinya sama, nanti dikira-kira saja. Jadi yang satu lama, yang satu pendek itu nggak boleh. Ya sebenarnya ini memang ya tajwid demikian ya. Jadi seperti itu. Jadi konsistensi ini harus ada. Paham ya yang saya maksud? Ya, seperti itu. Karena ya itu kan Al-Quran diturunkan dengan tajwid harus lancar.
lahan jali, yaitu kesalahan yang fatal. Contohnya merubah, menambah, ya, mengganti huruf, itu masih aman. Artinya kalau maknya kepanjangan sedikit itu menurut para ulama itu masih belum masuk dalam area lahan jali atau kesalahan yang membatalkan atau mengubah arti bacaan sholat, ya, seperti itu. Itu ya ilmu baru yang saya berikan. Jadi konsistensi itu sebenarnya banyak Bapak Ibu, termasuk masalah makhraj huruf, tapi nanti kalau saya sampaikan memang agak berat, pelan-pelan saja. Makhraj huruf itu resepuh biasanya, tetapi ya sampai jalan. Seperti itu ya. Jadi kemarin Al-Fatihah sudah saya kupas tuntas. Al-Fatihah mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke surah pendek. Al-Fatihah, saya kira sudah kelompok semua ya, mengucap bacaan sholat. Ya, jam 8 nggak boleh nanti. Kita mulai jam 8. Al-Fatihah sudah ya, insya Allah. Coba kita baca surah pendek. Kemarin sampai Al-Fat ya. Ibadah anas wal Al-Fat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, ini kebetulan contoh yang saya sampaikan barusan ya. Ibadah za ya, bukan da. Awas hati-hati. Za lidah di tengah gigi seri. Za. Iza bukan ida, tapi iza. Ja ini adalah mat wajib. Mat wajib 4 sampai 5. Ya, dibaca itu 4 sampai 5. Idza jaa anas bukan anas ya, jangan ringan. Ini short. Anas bukan anas. Kalau anas nanti jadi sin. Anas ya. Wal fath ini agak kesulitan biasanya, tapi haknya tetap harus dibaca. Karena saya pernah mendengar wafat salah, bukan taknya yang menjadi akhir ayat, tapi hak itu adalah harus tetap dibaca walaupun dalam posisi dia ya. Bacanya bagaimana? Fat dikeluarkan haknya, hansurnya dikeluarkan. Ya, bukan wafat salah. Karena wafat nanti yang menjadi wafat adalah huruf ta. Wafat, Moga kita baca untuk ayat pertama. 1, 2, 3. Idza jaa nasrullahi wal fath. Coba satu lagi. 1, 2, 3. Idza susah gitu ya, agak susah, tapi nggak apa-apa dilatih. Fat, haknya tetap dibaca, keluar hansurnya. Fat, ya, Fat. Coba sekali lagi agak keras. 1, 2, 3. Masih ada yang da, riduban. Nah kalau da kan berpola, dari dubad. Nah kalau da itu lidah di tengah, di seri depan. Ya, memang gak sulit.
Lah ya. Jadi jangan. Ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Jangan anas, tapi anas agak berat. Anas nanti jadinya sin. Anas huruf sad itu jawab bunyinya gimana? Itu bukan mecucu loh ya, bukan bukan. Tapi biasa saja itu huruf lidah. So gitu ya. Siro, nah itu kan dalam mereka juga so. Siro bukan siro bukan. Siro olahri, nah ya. Baik, yang kedua kita masih dapat 10 menit. Waro'aitan, nah ini yang sama seperti tadi, ini gunah ya, dengung. Kalau di sini diambil 2, ya selanjutnya 2. Kalau 3, ya selanjutnya 3 ya. Waro'aitan nasayat, nah ini kolkolah, awas. Nah ini kolkolah, kalau ini kolkolah, kalau tadi gula, ya ini ya dan kolkolah itu tidak de mateni hamzah enggak, tapi de. Jadi bukan de, bukan tapi de. Ya, Qul huwallahu ahad, 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 bukan ahad. Itu mateni hamzah nanti. Jadi yang namanya kolkolah tidak menyamakan apa namanya berakhir hamzah. Jadi de, bukan de. Ya. Enggak, 1, 2, 3. Saya kedua. Satu, dua, tiga, sekali lagi. Bacanya 2 harakat saja, dua harakat saja, jangan lebih. Afwaja, jangan afwaja, jangan nanti ya, 2 harakat saja. Dan sekali lagi ayat kedua, waro'aitan wasabbih, haknya disempurnakan ya. Wasabbih ini haknya tasjid. Wasab ini sinnya ringan saja. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah ini lagi ya nanti wastaghfirhu. Bacanya gimana? Wastaghfir. Haknya sudah dikeluarkan. Fir. Ribet. Dia tidak apa-apa, dia pelan-pelan, nanti kan bisa. Wastaghfir, ya, bukan wastaghfir, ringan, jangan. Wastaghfir, haknya dikeluarkan tapi tidak. Wastaghfir, yang mengalir. Wastaghfir. Maka agak berat ini batasannya. Nya kan subur. Apa hanya huruf mati. Habis itu terus masuk H. Memang agak berat. Tapi dilatih. Ya, wastaghfir. 1, 2, 3. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dalam lama nanti biasa bisa dirasakan. Memang perlu dirasakan. Ini ya mas, ini bunah lagi. Ya, nanti kalau kita ambil 2 atau 3 kita harus sama. Innahu kana tawwaba. Taunya enggak ngomong ya. Tawwaba. Masuk tapi tidak ditahan. Tawwaba, bukan tawwaba, karena nggak takwil, nggak nun.
Kalau ada tanwin ada nun itu ditahan. Itu maksudnya apa namanya? Guna. Kalau ini tasir tapi tidak ada nun atau tanwinnya. Jadi langsung masuk tapi seperti Al-Fatihah. Iya bukan iya. Iya ditahan masuk ditahan tidak ditahan lama. Iya karena ini sama. Bukan salah ya. Enggak satu dua tiga. Inna bukan banyak mas sama dua harokat saja, jangan lebih 4 liwat 2 harokat saja ya. Yang ditahan, tapi dimasukkan tapi nggak ditahan. Itu belum dilakukan. Gimana? Ya, kalau ada tanwin itu yang dua itu atau nun itu ditahan. Karena ini langsung tidak ada tanwin maupun-nya, berarti tidak ditahan, tetapi dimasukkan. Itu bila guna masuk tapi tidak dengan guna. Berguna, ya, tapi tidak lihat bila berguna tidak. Walaupun ada bentuknya, tapi sedikit saja. Iya, seperti itu. Ya, saya kira jelas ya Bapak Ibu, kita sudah kurang 5 menit. Ya, kita ulangi besok lagi. Alhamdulillah sampai 1 surat. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar tolabul ilmu ya Ustaz, yang punya adalah wajib bagi setiap muslim. Semoga apa yang kita lakukan ini betul-betul mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, majelis taklim, kedua saya rahimani wa rahmatullah. Sekali lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya kita bisa hadir di masjid As-Salam ini, dan hari ini katanya acara spesial pertama mengawali hari Jumat. Sekarang Fibroh dipindah hari Jumat ya, biar yang Rabu bisa banyak. Yang kedua, tapi saya kelupaan atau yang kami hormati oleh Ustaz Haji Pak Ustaz. Ya, jadi ini spesial hari ini perlu kami aturkan pada Bapak Ibu sekalian bahwa kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ada rekan kita yang sudah di usia senja, sudah di umur 70-an ya Mas ya, 70 tahun, tapi diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bersyahadat. Rekan kita Bapak Suyatmo ini kemarin menganut agama Nasrani, dan 2 minggu yang lalu alhamdulillah Allah memberikan hidayah pada beliau sehingga beliau berikrar bersyahadat masuk Islam. Alhamdulillah. Dan tentunya kita sebagai saudara sama muslim Mas mengucapkan selamat, tidak hanya dunia, insya Allah bahkan pasti ya, selamat dunia dan akhirat ya. Jadi sekali lagi kami sangat ikut bersyukur dan berbahagia di usia panjenengan sudah senja ini dengan betul-betul dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, karena tidak semua saya seperti ini di usia yang senja. Bahkan saya ingat ada sahabat Rasulullah SAW yang belum pernah sholat sama sekali tapi masuk surga. Ada. Pada saat itu beliau berikrar Islam, langsung ikut berjihad, belum sholat, pada saat jihad beliau meninggal, langsung masuk
masuk surga. Belum pernah sholat tapi masuk surga. Dan seperti rekan kita, saudara kita Mas Yarno ini, insya Allah di usia senja, ya, dan dengan hidayah seperti itu sangat bersyukur pada Allah. Karena umur umat muslim seperti yang disampaikan Rasul kita Muhammad SAW itu 60 sampai 70 ya Ustaz ya, 60 sampai 70. Nah ini sudah usia-usia balik bagi kita, dan beliau di usia yang seperti itu mendapat hidayah ini sangat luar biasa dan Masya Allah patut dicemburui. Karena apa? Dosa-dosanya selama 70 tahun insya Allah langsung dihapuskan oleh Allah semuanya. Mulai saat bersyahadat itu ya seperti itu. Ya dulu sama sekali dihapus oleh Allah. Maraknya ini loh, maraknya cemburu loh. Ya, nah itulah. Ya itu kehendak Allah dan kita ikut bersyukur. Untuk itu pada kesempatan ini pada saudaraku Mas Yarno, monggo Mas memberikan satu beberapa kata. Yang jelas kita menyambut panjenengan dengan hati ikhlas dan berbahagia dan bersyukur. Monggo Mas Yarno. Terima kasih Pak Sigit atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mulai dari ini saya bergabung dengan rekan-rekan umat Muslim. Saya telah mualaf pada tanggal 2 Juli kemarin yang disaksikan oleh anak-anak saya, guru saya, adik-adik saya dan keponakan saya. Sejak itulah saya masuk Muslim. Kenapa saya masuk Muslim? Karena anak-anak saya sudah mualaf sejak dulu. Yang nomor 1 mualaf sejak tahun 2006. Yang nomor 2 mualaf 2011. Sebetulnya tahun 2003 kemarin, waktu itu saya kan sering pergi ke Matani. Diajak rekan saya untuk mualaf ke Gus Miftah, tapi bentar kamu dulu aja, saya menyusul. Akhirnya saya bisa mualaf tahun 2 kemarin. Ini memerlukan waktu panjang. Tiap malam tak renungkan alangkah baiknya, karena saya besok kalau meninggal, saya kepengennya diurusin anak-anak saya. Jadi saya tidak mau ditandani seperti pakai jas segala macam dan sebagainya. Saya maunya dipotong seperti orang Muslim. Ya maka saya sudah niat dan yakin masuk Islam. Seandainya ada kekurangan dan lainnya, saya mau rekan-rekan untuk membimbing saya bagaimana cara untuk kebenarannya. Karena saya terus sudah saat ini masih tahap belajar. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam. Tentang ibadah bagaimana terutama sholat ini, insya Allah. Monggo kita siap. Yang kedua, ini ada sedikit ciduran mata tali kasih, rasa kasih sayang dari saudara kita pada Mas Yarno. Mohon untuk bisa disediakan Pak Jumono. Monggo Mas Yarno, jangan maju ke depan. Semoga bermanfaat. Yang terhormat Ustaz Amrano Pokok silakan.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati seluruh pegawai Telkom, pensiunan biar lebih mudah. Saya jujur waktu masuk tadi, saya kira itu karyawan Telkom olahraga. Maka saya masuk hati-hati, saya boleh masuk gak ini? Loh kok tingkat nalor kulit sama pengajian. Bener, karena pakai putih-putih penjenengan ya. Jadi kesannya itu masih aktif, kesannya itu masih karyawan, jadi kelihatan lebih muda ya. Alhamdulillah. Bener kan, jujur ya. Jadi pertama saya masuk bukan penjenengan yang saya bayarkan, bukan jamaah pengajian ini, tapi Jumat kan biasanya olahraga seperti balai kota juga. Nah, pikiran saya, wah, karyawan Telkom olahraga ya kan? Saya masuk pelan-pelan, takut kalau nggak boleh masuk. Ternyata semuanya jalan ke utara. Itu boleh jamaah pengajian pensiunan. Baik. Alhamdulillah pagi ini luar biasa. Selain saya menyaksikan penjenengan olahraga, kata Nabi memang sehat itu dianjurkan. Tak pernah menyinggung tentang keseimbangan. Keseimbangan dunia akhirat, ya dunia penjenengan ya harus olahraga. Akhirat penjenengan ya ngaji pagi ini tasim sama Pak Siti tadi. Di pagi ini akhiratnya sudah dapat, juga dunianya sudah dapat. Insya Allah dunianya sehat. Karena manusia itu jangan berhenti bergerak. Saya pernah katakan kalau memang ada yang masih mampu naik motor ya naikin terus saja Pak. Jangan sampai jauh-jauh tapi terukur ya. Tidak ada 3 karakter, terukur sesuai dengan umur ya. Terukur sesuai dengan umur. Nah, itu terus kita pikirkan. Naik motor nggak masalah terukur, nggak usah sampai Wonosobo, nggak usah sampai Malang, mungkin Klaten, Dagu, nah itu terukur sesuai umur. Kita harus menyadari bahwa umur kita ini lansia, karena saya juga sudah 60, jadi harus menyadari olahraga nggak perlu kita ambisi ya. Umur sudah melu futsal SMA, nah itu nanti ya kuat, saya mungkin kuat. Apalagi beliau Pak Yatno yang maaf ini gagah ya. Wah ini main sepak bola menangan beliau. Pak Takro. Ya alhamdulillah Pak Yatno. Jadi bahagialah panjenengan karena memang Allah pesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati Pak Yatno sebelum kamu Islam. Jangan mati kalau tidak mempercayai Islam. Sebaliknya kalau penjenengan sudah Islam kok mendapat sesuatu yang penjenengan tidak nyaman, pastikan pikiran penjenengan Allah mengujinya, bukan Allah mengazab,
bukan Allah. Karena ada di YouTube itu orang keluar dari Islam gara-gara gak diberi anak selama 3 tahun, sampai minta di Mekah gak juga dikasih anak, umroh lagi gak juga dikasih anak. Setelah pulang keluar dari Islam, apa katanya? Allah tidak bisa memberi anak. Sampai ke pikirannya, Allah tidak bisa memberi anak. Kok sebodoh itu pikirannya? Kalau dia tidak diberi anak itu ujian. Maka tanubi kanan penjenengan Pak, nanti kalau ada sesuatu yang gak enak itu jangan menggerutu, pastikan saya diuji. Padahal menurut Islam malah tuku dute ra iso dan pamane gitu. Barang menurut Islam malah arep jajan ditentek, itu ujian. Jangan diasihkan alasan aku metu menang oleh Islam. Aku bareng Islam malah melarat kok. Ini namanya kambing hitamkan Allah, ya. Karena Allah juga mengingatkan apa itu? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Apa kamu mengira Allah akan membiarkanmu setelah kamu mengaku saya ini Islam, saya ini iman? Allah gak membiarkan. Bahum la yaftanun. Apa mereka tidak diuji? Diuji, ya. Penjenengan yang Islam lama, yang mu'alaf, maka istimewaan yang mu'alaf itu seperti tadi yang dikatakan Pak Sigit, sebelumnya nggak dihitung sama Allah, ya. Sudahlah kamu Islam, oleh Allah diterima. Jangankan Pak Yatno, Firman itu loh Pak. Orang apa dosa Firman itu? Ya. Saya kira nggak ada yang menandingi Firman dosanya. Kenapa? Dia ngaku Tuhan. Ya. Begitu tenggelam di laut mengejar Musa, apa kata Firman? Tolong kami Musa, tolong kami Musa. Sampai 70 kali itu dia minta tolong Musa. Apa yang bisa diperbuat oleh Musa? Dia juga mukjizat yang ngasih Allah. Tongkat menjadi sakti karena mukjizat Allah. Apa yang bisa diperbuat? Musa bisa berbuat, dia diam aja. Ketika minta tolong pada Musa, apa kata Allah? Seandainya Fir'aun itu minta tolong saya sekali saja, akan saya tolong. Ya. Dosa seperti itu, dosa yang menyayangi Allah, musyrik, Allah masih katakan loh, seandainya Fir'aun minta akan tolong. Tapi yang diminta tolong Musa. Musa itu siapa? Makhluk. Musa itu siapa? Hamba. Gak bisa berbuat apa-apa. Jadi Firman saya artinya tetap gengsi, gak mau mengakui Allah, tapi sadar kalau Allah itu Tuhan. Nah begitu Pak Yatno, ya, di sekitar hiburan saja. Ya memang malam itu memang harus dikasih hadiah, ya. Jadi alhamdulillah, ya, sangat senangnya teman-teman itu, ya, saya juga suka, jadi optimis lah, dan insya Allah harapan panjenengan mati yang husnul khotimah itu tercapai. Gitu, saling nopo nek mati kepengen dipocong kan husnul khotimah, nek mati kepengen dikeijas kan ora husnul khotimah. Bukan kematian yang bagus, karena Islam tidak menentukan seperti itu. Baik, itu mukadimah saya. Hari ini temanya dalam 45 menit sampai 50 saya akan menyampaikan tentang 3 amal, 3 perbuatan yang senilai dengan bisnis, ya. Fatir ayat 29, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya sudah tidak akan mengkaji tahsinnya, tidak menyayangi Pak Sigit. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Sirran wa alaniyah. Kalau dibuat diguna yarjuna tijaratan lan tabur. Yarjuna tijaratan lan tabur. Bila guna, untuk mengulang lan tabur.
Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, ya, mukmin itu orang beriman laki-laki, kayak mukminat, orang beriman perempuan, muslim orang Islam laki-laki, muslimat orang Islam perempuan. Tapi muslimat ada yang dipakai nama jamaah muslimat, ya, itu ada gitu. Nah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, okay. Ini amal pertama. Jadi kalau penjenengan baca Quran akan senilai dengan bisnis. Nah, mari kita kupas gimana nilai bisnisnya Quran. Shot 29. Kitabun anzalna, kitabun, kitab ini kami turunkan, anzalnakum mubarakun, kitab ini saya turunkan kepadamu, itu ada berkahnya. Kalau penjenengan berpikir berkah, tentu yang baik-baik, yang sehat-sehat. Tapi meskipun ada yang tidak enak tapi berkah, snack berkah, minuman berkah, sehat berkah, ditraktir temennya berkah, urusan mudah berkah, anaknya lancar semua berkah, itu berkah semua. Jadi yang baik-baik, yang nyaman-nyaman berkah. Terus yang tidak nyaman berkah bagaimana? Kalau penjenengan sakit dan sakitnya membuat penjenengan dekat sama Allah, itu sakit yang berkah. Batuk, pilek, nggak kemana-mana, di rumah malah ngaji, di rumah jamaah sama bapak, ibu-ibu gitu, di rumah malah tidak masak. Jadi bapak malah alhamdulillah, nah gue pilek malah ora bulan yang gini. Biasanya yang pilek tuku sayur mandek yang cakruk saja. Biasanya yang PKK mulai arep maghrib, sudah arep maghrib, barang pilek lho mas, kok cepet mencumlang apa? Alhamdulillah. Setelah itu di rumah itu jadi mesra, gitu. Di rumah itu jadi tak baca Quran weh, tak buleran weh. Dia gak baca Quran tapi duduk di kursi, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Astagfirullah, astagfirullah. Sama bapak yang jadi batu ini bilang yang berkah. Iya. Batuk yang berkah yang begitu. Iya. Karena ada orang yang perlu juga ngomongnya gak karu-karuan. Hanya kalau kamu begini ini. Tapi toprak enak, serawani, sate rumah sabu yo, seneng lah. Biasanya kan begitu, jangan diambil manfaatnya. Orang yang sakit ringan saja ya, perlu sama batuk, itu enaknya cuma duduk, teh panas, snack sambil dikit. Nah gitu, pokoknya snack lah. Itu, jangan dibalik. Setelah sakit malah perlu misuh saksi su sate su tekan sore ini mau saksi su nggak berkah. Nah jadi di mana nilai bisnis Al-Quran? Satu, berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair alal khair, kebaikan yang terus menerus yang menyentuh penjenengan secara pribadi maupun secara keluarga, itu berkah. Ziyadatul, bertambahnya al-khair, kebaikan-kebaikan yang istimror, terus menerus. Nah, ini. Kalau rahmat hampir sama. Rahmat juga ziyadatul khair. Tapi kalau berkah itu orang lain sampai bisa merasakan. Ziyadatul khair alal khair. Jadi kalau penjenengan mentraktir teman, insya Allah rezeki penjenengan itu berkah. Karena teman juga bisa merasakan. Kalau penjenengan naik mobil mahal, teman sampai bisa ikut numpang,
mobil jenengan berkah. Karena orang lain menyelesaikan. Bukan punya mobil Lexus harga 1,3 miliar, barang dari wong loro karo tanggane ganti kijang 96. Sampai do ketatap sirai kabeh. Sekoke wis atos sampe buka. Napa itu polisi tidur ceblek. Lexus maneman. Padahal kalau penjenengan bawa Lexus, nanti mereka cerita, wah mobil Pak Anu enak tenan. Regane yo sak-em punjul lho. Ora sak-em nggih. Toyota Raybon Pak niki. Itu pun enak banget kok. Pajero pun enak banget kok. Nah, kowe pun ngrasake Lexus, iya numpak tok. Kalau dijemput sakit numpak tok. Jadi mobil itu beli gara-gara orang itu sering dipanggil ke Jakarta oleh Presiden lama, dari sering dipanggil, nyelake oleh Juragan Fornetur, nyelake beli mobil saat itu harganya 1, nah sampai sekarang mau ditukar Raybon baru tidak mau, aku sebagai senang. Nah begitu itu mobil yang berkah. Kalau ditumpangi sama tetangga, makanan jadi berkah, makanan jenengan bagi-bagikan. Kalau punya durian dihabiskan sendiri, lalu tetangganya malah lihat kulitnya di tempat sampah, itu durian nggak berkah. Nah maka maknanya bertambahnya kebaikan-kebaikan orang lain bisa merasakan. Di mana berkahnya, di mana bisnisnya orang lagi? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Quran ini kami turunkan untuk obat, untuk penawar. Penawar apa? Penawar hati. Kalau penawar luka Pak, itu betadin. Penawar luka fisik ya. Meskipun Nabi bisa menyembuhkan luka fisik dengan doa bisa. Ketika Sayyidina Abu Bakar biasa masuk gua, sembunyi, kakinya tersengat oleh semacam kalajengking. Oleh Nabi cuman dibacakan ayat sama ludahnya Nabi diusap, seret, sembuh. Itu Nabi, tidak dengan ludah kita. Tidur malah ngorok. Nah bedanya. Jadi bagi orang-orang yang punya mukjizat ya, bisa. Tapi penawar hati jelas. Bagaimana prakteknya Bu? Pak, Bapak nek kira-kira dunia menaiki garwa panjenengan wis rasa suwe-suwe dan wudu dan maca Quran. Pun betah-betahan, betah sing menaiki apa betah sing maca Quran. Ngoten Bu to. Bapake kok betah-betah wudu baca Quran. Wedok mangan tata wena alif lam mim dalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kandhane mesti maca Quran allazi manbanter kebetah iki coba. Nah perlu dicedhai bapake istighfar sik. Bapaknya tak astagfirullah. Sambilnya istighfar sik, kok bapak ra tekon aku setan kok. Kan terus kan ya setan gitu. Abu Bakar yang Umar bin Khattab yang sekeras itu saja mendengarkan Quran luntur. Mudah-mudahan Pak Yano sudah bisa mulai menikmati Quran ya Pak ya. Walaupun lewat HP, ya. Walaupun lewat HP, apa-apa. Islam itu nikmat Pak. Gondrong terus juga nggak haram. Karena sapinya kan umur 70 ya. Muslim suka di masjid masih gondrong Pak, dan nggak pernah pendek rambutnya. Umur 70 memang dia stylenya suka begitu. Aku naik cendak elek adik. Dia bilang sama saya, naik rambutku cendak elek gitu. Putih panjang itu, pakai pecis pakai ya tetap sampai sekarang ini masih. Gitu. Dan dengan depan saya pas gitu ya. Ya ke masjid juga rajin, Musliman juga rajin. Jadi tetap gondrong boleh Pak ya. Tidak ada masalah ya. Nabi juga kan panjang rambutnya.
sampai ada beberapa rambut yang tertinggal itu masih disimpan di Museum Mekah ya. Nah gitu. Kita lanjutkan. Jadi membaca Quran bagaimana bisa berbuah bisnis? Oleh Allah ditunjukkan lihat adab baru di Shot 29 tadi. Cara bacamu itu lihat adab baru, renungkan. Jadi mensikapi Quran itu satu, waratilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu dengan tartil, dengan tajwid, dengan tahsin yang benar, itu namanya tartil. Tapi bacalah dan renungkan. Nah, okay. Bagaimana? Contoh, kalau penjenengan baca surah Al-Baqarah 26, ya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bawahnya dibaca. Dan kabarkanlah kepada orang-orang mukmin bahwa dia akan mendapatkan surga-surga yang di bawahnya mengalir mata air. Jangan mesti senyum. Aku neng kene surga di bawah. Begitu. Jadi kalau ngomong harus bisa. Tapi begitu baca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja, diingatkan atau tidak sama saja, dia tetap tidak beriman alias ngeyel. Iki tok ya aku ketok. Nah, dikandani angele aja. Wis ngerti ra dilakoni. Nah, itu terus ya. Jangan yang betul paham ya sudah, tinggalkan kalau nggak paham. Sebab untuk memahamkan Quran kadang-kadang tidak bisa tekstual, harus buka tafsirnya. Jadi ayat itu kadang-kadang ayat mutasyabihat, ayat yang memang bisa diartikan dua makna. Ayat itu memang bisa dimaknai dua. Kedua, memahami Al-Quran itu kadang tidak tekstual. Maka sampai sekarang tetap ada dua pendapat. Contoh tentang hadis tidak bolehnya memotong kuku sama memotong rambut menjelang Idul Adha bagi yang kurban. Pertanyaannya, rambutnya sapi atau rambutnya sing kurban? Sampai sekarang ada dua, Pak. Kebetulan saya ikut rambutnya sing kurban. Jadi kalau mau kurban jangan memotong kuku, jangan memotong rambut mulai tanggal 1 sampai disembelih. Jadi saya ikut itu. Tapi ada ulama yang tetap kekeh itu kuku nih hewan. Dasar juga nalar. Karena sapi sih diketok apaan nih sikile gitu. Ya kalau Buddha itu ada sepatu. Nah, kalau sapi rambutnya di mana? Di ekor. Maksudnya kita motong ekor? Sampai sekarang dua. Tentang hadis tentang celana di atas mata kaki. Tekstualnya ini celana di atas mata kaki itu sombong. Tekstual ya. Tapi harus dipahami secara burhan, secara kenyataan, secara lapangan. Yang sombong itu bukan hanya celana di atas mata kaki, tapi di bawah mata kaki, maaf. Kalau orang celananya di atas mata kaki sama tetangganya nggak kenal, ya sombong podo wae. Orang yang celananya di atas mata kaki karo tanggane orang lomo yo podo malah munine era zaman malah rapate kenal sing ora podo ora dikenali. Ini lebih dari sombong. Nah, itu namanya memahami ayat dengan burhan. Sah-sah saja dengan memaknai dengan apa yang kira tekstual, ya, dengan bayani. Wah aku sombong ya sombong. Mula nek aku celonoku nutup mata kaki, aku haram. Ya silakan. Tapi jangan menyalahkan orang-orang yang celananya menutup mata kaki. Asal dia santun, dia tetap menjaga akhlak. Mula sing cingkrang
tasih boten nggih boten wonten mawon. Tidak usah jadi polemik di situ. Ya, segarapan liyane oke kok ngembo kathok. Liyane orang fakir miskin banyak, bagaimana kita berinfak beriur, bagaimana kita bantu itu apa? Ya itu namanya memahami. Nah, Quran itu ya, satu harus dengan tartil, dua coba jenengan ngaji tapi dengan artinya. Wah, ini betul kata-kata memang. Lah memang ngaji yang ini jangan target cepat hatam. Ngeri ngaji kok targetnya cepat hatam. Terus jadi cerita, wah, aku rong minggu itu wis sak juz bangga kan? Apa hanya sekedar itu? Ya. Apa nggak pernah mempelajari tajwidnya? Padahal nikmat seperti jenengan ngaji kayak tadi itu keluar berkahnya loh Quran. Ya. Saya ini Arab muni shinwe dadak latihan bisa pitik sih. A'udzu billahi minasyaiton. Ra iso gede-gede. A'udzu billahi minasah. Kurang gede. A'udzu billahi minasah. Kurang gede. Syah. Bisa pitik lho. A'udzu sampai segitunya ya. Iya, bahwa jadi ini baik ya pembinanya taksin. Di sini karo taksin ini ngaji dia ora ada rampung-rampung. Kira-kira stasiun tekan anasar, lagi tekan anasar. PTKW Gelorong 3 pertemuan lebih. Ya begitu memang. Nek kiai dhisik mung boten nonton iku tasine. Kiai dhisik niku nek tasin sinaune kono mburi. Begitu ngaji dengar kiai salah, tek kon mundur. Wis sinawa sik ning kamar. Karo sapa? Ya karo apa lurahku pondok, karo pembina pondok. Nek ngene kiai niku setoran. Jadi nggak sempet dibetulkan kayak gini, nggak sempet. Seorang kiai setoran bener, munggah. Sinau rela bener, neng kamar, neng kelas. Iya, alhamdulillah bukan dengan pestakan anasor. Bulan ku Fatihah petang sasi loh, Fatihah loh. Oleh kiai saya tek mundur. Lama-lama kalau terasa manfaatnya itu setelah saya mahasiswa masuk pondok mahasiswa biji kula tajwid niku 100 terus. Ya Allah, sampai apa? Di samping itu kula ngajar tajwid. Jadi tidak pernah saya dapat 95 itu tidak pernah. 100 terus tajwid. Bahkan ustaz saya dari Mojosomo pondok nakal itu sekarang sudah almarhum itu nyantai. Gue nek mata kuliah tajwid rasa mlebu ra apa-apa, ada ngoten lho. Bukan kita masuk terus tak anggap apa? Tak anggap mumtaz ya. Ya, itu manfaatnya sejak dari kecil. Sinarnya sejak dari kecil mboten napa instan atau tidak, ya. Nah, pagi tadi panjenengan sedang mengail berkah Quran, mang yakin itu. Ya. Lah mungkin badine nopo? Berkah keluar berkahnya. Insya Allah, nek familiar dengan Quran, besok dapat syafaat yang yaumul qiyamah. Pak Yakum ya saya syafaat Pak Yakum ya. Walaupun mendengarkan atau belum bisa mendengarkan dengan baik. Karena apa? Kata Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu, maka sesungguhnya Quran sayati yaumul qiyamati, akan datang besok dari kiamat syafi'an, sebagai penolong bagi yang membaca. Jadi Nabi dan Quran insya Allah akan mengantarkan kita masuk surga. Allahumma. Maka disenangi, dibaca, dipelajari, sedikit-sedikit dilaksanakan. Toh Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Berislam itu sekuat kemampuan kamu. Maka Islam itu menyenangkan Pak, sekuat kemampuan kamu. Sholat raiso jumeneng yo enggak kursi raiso yo duduk tempo atus kula, ora iso duduk tempo yo berbaring mungso pakai tangan yo pakai tangan, raiso yo kedep yo. Sholat kedep ku angel lho. Mbayake takbir, bayake pitidan kok itu pirang rakaat ki mau ambur wae kedepe jukai ngono wae. Susah kan sholat sambil kedep. Nah nek mboten iso kedep
itu berarti kedai sawet-sawet Pak. Bisnis kedua, wa aqamus sholat. Sholat itu kayak bisnis. Di mana nilai bisnisnya sholat? Buka surat Al-Baqarah. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Dan minta tolonglah kamu dengan kesabaran dan sholat. Mari kata ini kita aplikasikan. Masalahmu ki opo sholat kok? Betul karo Gusti Allah. Masalahmu ki opo? Sholat kok. Sholat yang bagaimana? Tafsir memberi arti yuqimunas sholat, mendirikan sholat, wa aqamus sholat itu adalah masuk waktu. Oh, berarti ini masuk waktu rasa. Wah, sholat subuh mempengira jamak 3:30 sholat subuh. Barang kiri lupa, kau sholat subuh timbang keringan dari itu. Nah, kita ngerti santai kan? Sholat subuh 3:30, masih 4:20. Ya. Nah, 2, badannya suci. Maksudnya kalau cuma karena pipis, karena kentut, wudu. Setelah berkumpul dengan istri suami, mandi, keramas. Ya. Nah, terus kalau cuma ibu-ibu ngomong cucu, ya diompoli, digebyur saja sing kena ompol niku betul siram saking dhuwur. Ibu-ibu menstruasi selesai mandi. Ya, gitu. Harus dipikir badannya juga. Ora kok ngomong putu nganggo daster bar diompoli salat copot daster itu Allahu Akbar ruko nganggo ruko itu. Lah badannya bagaimana? Dasarnya suci, lah badannya. Nah, ini diperhatikan. Karena nanti akan keluar nilai bisnisnya itu kalau kita perhatikan kisi-kisi sholatnya. Baju suci, badan suci, tempat suci. Yang terakhir hati khusyuk. Monggo 4 ini waktunya masuk. Badan suci, baju suci, tempat suci, hatinya khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang beriman itu akan beruntung. Orang-orang yang sholatnya khusyuk. Khusyuk itu bagaimana? Ketika Allahu Akbar berpikir tentang Allah pun. Berpikir tentang Allah pun. Ada memang cara khusyuk sing mudah Pak, yang mudah. Nopo? Tahu artinya. Ya ngerti dadak ngapake ngoten. Iya. Kalau penjenengan tahu bahasa Arab ya mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Paham? Ar-Rahmanirrahim. Paham? Qul a'udzu birabbin nas. Siapa? Asal iki nek makmum imame maca surat An-Nahl. Dawa banget. Sing apal artine pripun? Imamnya hafid, makmumnya pakai juz amma. Bagaimana mau tahu artinya? Maka sholat itu mudah. Penjenengan sholat kok pikirannya yang gini ini sah. Luar biasa pikir kita itu. Luar biasa Allah itu. Lalu sholat mulai Allahu Akbar. Gue naik kayak super nih campur sawi kalau tadi pakai gelombang tak sepai kaos pakai keju yang jopo kae pakai tak kayak kita rampung teh tak kayak karo buku terus rampung mesti seneng tekan seneng dulu assalamualaikum. Blojo sayur ngantek masak ngantek menyajikan rampung. Ya betul dong Bu. Oh kan dan nyasar. Tidak ada jaminan Ustaz itu ngakoni akeh. Ustaz Allahu Akbar. Besok mesti telepon. Sore ini 4 jam lagi malam di Gompang. Saya rampung tekan Gompang. Sah sholatnya. Luar biasa dong ya. Allah itu loh ya. Orang digagas kok sah. Karena jangan pun bismillah.
Bismillah dengan ini, karena jangan perlu sholli. Bismillah ini yang Allah menjadikan. Oh, sholatmu enggak butuh, ya wes. Ning pikiranmu nek dene iki ya ora apa-apa. Makanya Allah lalu meluruskan, ya. Kalau kita benar-benar ikhlas sholat untuk Allah, pokoknya ingat mawon Allah Akbar. Ya. Mulai dengan Fatihah bayangannya Allah Maha Kuasa, Allah yang paling kuat, Allah yang bisa membuat sakit saya, Allah yang paling kaya, saya bisa ditepuk-tepuk oleh Allah. Ini pun khusus dengan artinya apapun terlintas Allah pada pikiran kita itu khusus. Ya kalau tahu artinya sih nggak masalah. Lah nek teng Mekah, teng Medina, sing imami sukses atau imam balela, awalnya mat arep disukun itu nek imam balela kirim-kirim, gitu. Begitu baca pemane ayat Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ini buatan mat arif alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Nek lagune saya balan mboten-mboten. Nggih. Awal Imam saya balan Bismillahirrahmanirrahim. Itu hanya 2 rakaat lebih. Ingatkan sih Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah 6 rakaat. Gitu. Kalau Imam Balila Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Napa niku acek gitu. Bener depan pendek kabeh. Betul napa-napa nek korek nika campuran gitu. Korek campuran. Lillahi rabbil alamin. Nah, itu pun 6 gitu. Diulangi lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Moro karo kabeh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Kembalikan 6 lagi. Tapi itu biasanya tidak dibaca di sholat, Pak, untuk qiraat. Nek sholat kisahnya nggih ajeng nggih. Nek sholat mah padake qiraat bubar maklum. Lagi remuk lek carane. Ya, kalau nek nganggo lagu Jawa ya Jawa terus, matane disukun nek tidak ya tidak terus. Kalau setelah nek sudes niku ngimami nangis senang. Sudes ngimami nangis senang. Ya. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wa minhum ummiyun la ya'lamuna kitab. Macam niku lho. Suwe mbek-mbek niku suwe. Napa salate mboten sah? Makmume ya tenang wae, makmume rada paham arep gitu. Coba nek dipindahin masjid gini, maghrib ngoten. Lah maghrib kacau makmume. Iki imam ini oke utangi rasane. Imam gembeng imam iki. Lah kon beda to. Imam ini makmume kesro. Imam menikmati artinya hingga menangis-nangis, makmume ora mudeng. Malah kesuwen yang dulu. Wes. Nah itulah imam itu kudu bijaksana, ojo sakarepe dhewe. Lah kowe nikmat lah makmummu. Ngono nggih. Mula Nabi niku nek maghrib pendek, nggih. Isa sedeng maghrib, an-nasr, al-maun, fardhu, wat-thariq, nggih. Mungkin nek isa niku ya al-burud enggak apa-apa. Atau isa itu al-alaq. Mungkin subuh al-burud, al-ghasyiyah yang panjang, tidak perlu sehalaman. Ya, seperti itu subuh.
Ngomong nek subuh pun berapa Pak? Kalau subuh 1 halaman pasti itu. Sehingga pun berapa? Nek boleh sholat Jawa dan masjid subuh imami pakai. Nah, pun jadi makmum pun boten ajeb. Jawa pun mau halaman nggih sepinten no pojok tekan pojok ngisor. Qur'ane nganggo Qur'an di pojok nggih. Nah, nganggo sing ban alif lam mim itu terus innal ladzina kafaru. Sebab Quran kita yang lama-lama dulu bukan Quran pojok. Nah Quran pojok ini gue ngapalke. Jadi titiknya apa? Oh ngarepin. Gue begini ini itu apa? Oke, baik. Kembali ke sholat. Di mana bisnisnya sholat? Pada khusuknya. Nek khusuk akan menemukan satu nopo pertolongan Allah. Kalau panjenengan sholat malam contohnya jelas menimbulkan keuntungan apa? Satu, akan dinaikkan derajat panjenengan maqamah mahmudah. Kedua, panjenengan akan dimasukkan dalam urusan-urusan yang bagus. Bila diajak bisnis kok dihapusi kancane jenengan ada feeling rasa melu. Itu Allah yang ngasih. Begitu jenengan punya masalah, Allah akan keluarkan dari sini mukhraja sidqi. Wa ja'ani min ladunka sultanan nasira. Allah akan berikan pertolongan khusus. Nabi sholat malam. Sholat fajar, rakaatul fajri khairu minad dunya ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh nilainya seperti isi dunia. Bukanlah niki bisnis, bukanlah niki napa menika istilahnya dunia. Bahkan Allah mengistilahkan penjenengan datang ke sini sekarang ngaji dengan saya. Niki Allah pinjem loh kali penjenengan Bapak Ibu. Allah pinjem tenaga penjenengan loh. Ya Allah itu mau bahasanya. Itu keridullah qardul hasanah yudhaifu lahu at'afan katsira. Kalau kamu mau minjemi apa? Infak, uang yang dengan masukkan di kotak. Mau minjem apa? Tenaga di ngaji. Walaupun kalau ngantuk-ngantuk tidak apa-apa. Itu Allah akan berikan yudhaifu lahu at'afan katsira, berlipat-lipat ganda tukarnya. Jadi ngeten iki niate niku mboten napa-napa ya Allah tenaga kula mangi joli. Kula jane kesel banget niki. Ning sing kok Pak Widodo pun kula peksa-peksa. Tentu ora apa-apa, Jadi niate ada dunianya. Seluruh amal saleh itu ada dunianya. Ojo mu ganjar anggere ngaji kelingan ganjaran. Pengajian kelingan ganjaran boten. Ini keseimbangan loh. Kita sedang melakukan keseimbangan mulai dari olahraga itu fisiknya, dunianya, sekarang menjelang melakukan keseimbangan akhiratnya. Komplit, Yang terakhir adalah infak. Di mana nilai bisnisnya infak? 1 Al-Baqarah 262 pemulatur kita berkinate. Apa? Walahum ajruhum pahala. Wala khaufun, tidak punya rasa khawatir. Walahum yahzanun, tidak susah. Leboni kotak niku kok hasilnya kotak sing bemang leboni ganjaran. Loro artine tambah pede. 3 ora susah. Leboni 2000 badene kaya ngono. Apa buletak lho. Badene kaya ngono apa meneh 50, apa meneh 20, apa meneh 100. Ini kok ya anak-anak sing rupane abang. Gak apa buletak. Tidak apa-apa, karena kata Allah alladzina yunfiquna fis-sarri wad-dharra. Ya, Ali Imran 134. Sedekah baik di waktu dompetmu kandel, sarok wad-dharra, dompetmu tipis. Nek dompet tipis yo pecah wae. Nek dompetmu kandel yo ora mleboni. Wong abang kabeh ya. Nah, itu. Yang penting apa? Ada semangat untuk berinfak. Karena apa? Monggo mencari keyakinan Pak. Kok malah ribut Pak, alah gampang. Jenengan pun biasa ngetok pede Pak. 2000, 5000, 10.000. Iku ngetoknya di berikut penting banget Pak. Ini orang biasa, ibu-ibu
ngetok ke petake dulu. Kelingan sawi, Pak. Waduh, gak perlu sawi, saunting gitu. Ngetok ke 10.000, kelingan dok setengah kilo. 10.000, sekilo ini 8 gitu. Berapa toh ya, 8. Ngetok ke pinten mulai kelingan dunyane terus. Ya. Maka ketika kita infak tinggalkan dunia, Allah akan menukar dengan 700 kali, dengan pahala, dengan ketidakkhawatiran, dengan ketidaksusahan. Itu nilai bisnis nanti infak. Bahkan bala, sedekah itu mencegah bala. Jadi kalau pengen sehat, pengen waras terus, sedekah banyak loh. Insya Allah mungkin waras terus. Kalau sedekah malah lorong, gitu. Itu diuji sama Allah. Makanya Bapak Ibu sesuai janji saya kira-kira 50 menit. Jadi 3 amal ini, baca Quran, mendirikan sholat dengan baik, benar, berinfak. Kata Allah apa? Yarjuna tijaratal lan tabur. Mereka mengharap perdagangan yang tidak pernah akan rugi. Monggo dirawat Qurannya, monggo dirawat sholatnya, monggo dirawat infaknya. Usahakan setiap hari bisa memasuki kotak infak walaupun hanya pecah. Subuh atau maghrib atau isya, yang punya tentang masjid, alah pun kotak di bawah kirboni, itu kotak kerupuk bang kirboni betul apa? Maksudnya dituku, dijongke, ini Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan, karena memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis itu kan pasti ada penjual dan pembeli ya Ustaz. Ya. Lalu posisi kita ini penjual atau pembeli? Ya. Yang kedua, contoh transaksi untuk supaya kalau saya pembeli itu dapat kemurahan, diskon lah. Bagaimana caranya? Ya. Lalu yang ketiga, transaksi supaya lancar, tidak menimbulkan ya antara pembeli dan penjual. Mungkin itu saja, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi seorang mukmin itu adalah penjual. Inna Allaha ashtara minal mu'minina amwalahu. Sesungguhnya Allah membeli, ya, setelah orang-orang mukmin yang dibeli apanya? Hartanya, jiwanya. Mereka ayatnya kalau gitu, ya, lewat Pak Jumino, suratnya kalau gitu. Nah, penjualnya siapa? Pembelinya siapa? Allah. Kerugiannya nggak ada, keuntungannya hanya penjual, Mas. Jadi bisnis yang keuntungannya hanya di penjual itu hanya bisnis dengan Allah. Gitu. Allah nggak beruntung, pembelinya nggak untung. Apa untungnya Allah pagi ini? Tapi untungnya kita menjual pagi ini banyak banget, ya. Ilmu, sehat, rahmat, barokah, diridhoi Allah, semuanya lancar. Keuntungan pagi ini, Allah apa keuntungannya? Kita langgakan seorang pokok. Itu ya Mas. Transaksinya apa? Al-Baqarah ayat 8. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Yang penting sebenarnya dalam jual beli saling ridho, ikhlas. Dalam jual beli Islam antarodin. Kalau tidak saling ridho, tidak sah jual beli. Ya jual motor, sing beli urung ikhlas kok mangkusok-kusok. Wes no, itu kok goreng dikit. Suwe. Motor boten sah jual beli. Banyak maklar-maklar seperti itu. Sama nek-nek ya, Pak. Dengan kita Islam orang jual beli. Pripun to, Pak? Lah wong iki lho mengatakan ya piti tok tahan tok oyak-oyak. Ono dene dijiko lho. Iki apa? Apa namanya orang dipakul motor, Pak? Di dealer itu. Oh, nggih, Pak. Nggih, Pak. Jadi ngene lho, Mas. Jual beli ekonomi pun Pak, jangan pun surat, pun nggih, surat nggih. Nah, jadi kita hartanya pun di. Sama Allah juga begitu, Mas. Sama apa kok? Apa? Ikhlas, ridho. Raditu billahi robba, bagi Islam dina, bagi Muhammad tidak bebas. Insya Allah awal dhewe jualannya laris. Jual beli. Jadi Mas ya. Wah ini pakai YouTube loh ya.
Ya, tapi orang untuk hati-hati. Kayak gitu. Tapi enggak lah, nanti masih diolah ya. Itu pun belum tentu naik ke YouTube gitu. Naik ke YouTube itu mahal Pak ya. Kemudian membuat konten itu larang. Ada juga barang di viral kayak gitu. Menjoget perang menit itu jadi viral. Ada yang munggah gitu, dan munggah itu tidak mahal. Dia harus punya akun gitu, dan itu tidak. Ada lagi Bapak? Sibuk ya, Pak. Siap. Karena saya dalam tengah belajar, Ya. mau tanya, Ya. kalau melakukan sholat, rambutnya diputer boleh nggak? Sholat kucing boleh, tidak apa-apa ya. Lah, hukumnya dengan perempuan sudah beda Pak. Kalau laki-laki tidak ada masalah ya. Kalau perempuan itu sebaiknya memang dalam keadaan lepas, karena kok petis jadi budayanya kiai ya, supaya rambut ini tertahan oleh ini loh Pak, oleh petis. Nah jadi mungkin yang sujud iso nemplek macam itu Pak yang maksudnya. Jadi petis tidak sekedar patut-patut, pesantren, maaf pesantren salafiyah ya. Itu kalau nggak pakai petis marah kiainya. Jagani nek sholat rambutnya Jawa begitu letakkan dahi menutup itu nggak sabar. Apalagi sholat tidak nyilake ini gitu. Nah itu semakin nggak sah. Mau jenengan nggak petis bener. Mungkin nek salah sholat jenengan ruku ada mangetan kira sholatnya malah bener kan di sana dulu gitu. Apalagi pesan dikusir. Aku pesennya mau niku, mungkin pas lagu petis dengan orang pas dikusir sholatnya mesti ngeten terus jenengan. Ketika sujud dan sujud terutama ya, itu nggak sah kalau sampai menutup rambut. Oke barang ya. Satu lagi Pak. Saya Pak. Iya Bu. Untuk infak itu yang diniatkan untuk orang meninggal itu bagaimana Pak? Itu boleh nggak? Biasanya kita pernah berinfak. Infak yang diniatkan oleh orang meninggal. Atas meninggal atau diseberangkan. Oh nggak ada larangan Bu, nggak ada larangan ya. Jadi karena memang nanti nggak melarang. Jadi penjenengan pamannya iki atas nama mbakpunya satu saya boleh. Ya jadi itu infak boleh. Ya. Bahkan kurban itu ada dua pendapat juga. Kurban atas nama orang mati boleh, tapi ada yang tidak memperbolehkan. Adi Hidayat termasuk yang memperbolehkan kurban atas nama yang meninggal. Ini buku Bude Indah almarhum boleh, Nah saya ikut yang itu Pak. Dulu saya tidak memperbolehkan kurban ya. Itu termasuk umroh ya, boleh mengumrohkan bagi yang meninggal. Kata Ibu. Putri, dari Putri, betul apa-apa ngakusin betul apa-apa. Hanya memang ada sebuah hadis, rambutnya seorang putri itu kan menjadi saksi besok, ya. Akan menjadi ikut berhitung tentang sholat. Itu bukan keharaman, ya. Jadi bukan haraman, tapi anjuran, gitu ya. Nah kita diusir betul apa-apa, betul apa-apa, ya. Maksudnya tidak harus dilepas. Tidak harus diurai, diurai boleh, nggak apa-apa. Diurai itu memang anjuran hadis diurai, ya. Nah diurai supaya rambut-rambut itu bisa menyaksikan besok. Memang kucing kan rambutnya rasa obat. Aku yang umur hadisnya menunggu ya. Kalau di kucing itu rambut itu nggak menyaksikan semuanya, karena yang menyaksikan yang di luar itu Pak. Kalau diurai rambut itu sobat cerita kabeh. Jumlah rambut pinter modal kabeh. Nah itu kita berdoa kepada Allah SWT pakai doa ya. Dengan khusyuk niati karena Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wati ni'amatu wa yukafiru masjidah ya Rabbana alhamdulillah kama yang bagi tinggal wasitah hakim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami, apalagi yang telah mendahului kami dengan iman dan Islamnya. Jangan kau jadikan hati kami ini rasa dengki iri kepada saudara kami yang lain. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa aslih a'malana wa barik arzaqana warzuqna bil husnil khatimah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan tubuh kami, barokahkan rezeki kami, perbagus amal kami, akhiri hidup kami dengan husnul khatimah. Allahumma na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Lindungi kami dari kesusahan ya Allah, lindungi kami dari kedukaan, lindungi kami dari kebahilan, lindungi kami dari kemalasan, lindungi kami dari kelemahan, lindungi kami dari lirisan hutang, lindungi kami dari cercaan dan hinaan orang lain. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah warzuqna taubatan nasuha qabla maut wasabbit qulubana ala dinika. Ya Allah, mohon kepadamu akhir hidup kami, akhir hidup yang baik, husnul khatimah ya Allah. Berikan pada kami kesempatan untuk bertobat sebelum kami mati. Tetapkan hati kami untuk tetap lurus di jalan-Mu ya Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzus salam fahdina rabbana salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Engkaulah pemilik keselamatan ya Allah. Selamatkan kami selama hidup di dunia ini, bahkan selamatkan kami hingga masuk surga-Mu ya Allah. Selamatkan kami dimanapun kami berada, saat bepergian, saat bekerja, saat di rumah, khusus sepulang dari majelis taklim Masjid As-Salam Telkom ini. Berilah kami selamat sampai rumah kami masing-masing, tidak ada halangan suatu apa, tetap di bawah ridho-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar hanya Allah, kekeliruan dari saya dan Allah ampuni. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa mengikuti taklim keluarga besar Kejuaraan Solo. Semoga menjadi amal kebaikan kita bersama. Amin. Juga selanjutnya pada Ustaz Ridwan Mudodo kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Bapak Ibu majelis taklim dan keluarga yang dimuliakan Allah, mari kita akhiri. Kita akhiri majelis taklim pada pagi ini dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.